Bitcoin $1 juta, realistis atau tidak? Logis? Gue sih kalau ngomongin 1 juta masih realistis karena Ada orang yang nanya Bitcoin as safe haven gitu. Lu mikirin gak sih kayak gitu-gituan gitu? enggak. Bro, kalau safe haven tuh nggak mungkin turun lebih dari 20-30%, bro. 20% lah. Itu turun 50% sampai 70%. Orang yang beli juga nangis gitu kan. Maksudnya nggak bisa jadi safe haven. Karena menurut aku, Apakah menurut lu 4-year cycle masih berlaku? menurut aku udah nggak. Udah nggak. Kenapa? Karena halving terakhir kali itu unik. ATH terjadi sebelum halving. Yang dimana sebelumnya setiap 4 tahun sekali itu halving dulu baru ATH. Berarti itu udah break the rules. Kedua, Ada orang yang nanya nih bro, tujuan hidupnya apa? Sekarang at this point ya. sekarang tuh mungkin ini juga ditanyain nih kemarin gue plannya apa. Sebenarnya gue lebih cenderung sekarang mencoba settlein semua hal kayak kan banyak perubahan yang terjadi. Terus juga dari sisi gue pribadi, gue pingin nggak cuman mengandalkan kripto aja. Jadi beberapa gue coba ke bisnis gitu kan. Terus kedua, gue pingin family gue tuh tidak bergantung sama gue lagi. Jadi gue coba untuk support mereka di bisnis sama support mereka dari sisi ya intinya supaya kayak adik gue kan berbisnis sudah, terus kayak gue support adik gue yang cewek itu di musik alat-alatnya semua gue sediain, intinya supaya mereka bisa dapat income juga, and then liburan sama family sih, karena gue tahu mungkin gue banyak mengorbankan waktu yang dari 2025 ke bawah itu tidak bersama keluarga kebanyakan. Maksudnya sama pulang ketemu keluarga, liburan, tapi gue ngerasa kayak ada beberapa part yang mungkin sampai gue nggak banyak waktu sama mereka. Jadi gue pengen bareng sama mereka sekarang, menikmati everything, liburan dan lain-lain. Lu kalau misalnya kayak tadi lu expand lu ke pengen ada bisnis juga kripto, why gitu? Maksudnya gini kan kalau misalnya orang, misalnya kayak orang siapa ya, kayak Andrew gitu misal, dia kan sebagai pebisnis gue rasa nggak diragukan lah gitu. Udah orang yang ngebangun sekian ribu cabang di PGI, perusahaan emas juga udah berhasil bisnis, dan kayaknya highly unlikely dia tuh bakal bilang gue pengen juga lah expand ke kripto gitu. Yeah. Gue pengen belajar jadi trader pakai pakai trading futures. Gue nggak bayang. Nah kalau misalnya lu, kenapa lu nggak utilize lu punya apa ya, kayak lu punya edge aja gitu di kripto? Ya gue fokus di sini. Gitu. Ya, tapi sebenarnya gue memang cuma fokus di kripto. Cuma gue ngerasa kayak beberapa hal gue perlu setupin ke beberapa untuk entertain gue juga sih kok. Kayak contohnya mungkin kalau misalnya lu taruh kantor gue juga, gue misalnya invest ke sana tuh, itu yang pasti harus ada tempat nongkrongnya enak gitu lah, ya kira-kira. Jadi untuk ujungnya buat gue, kebutuhan gue pribadi, tapi di lain karena gue ngerasa kayak daripada gue spend ke tempat-tempat lain terus nggak 24 jam misalnya gitu kan. Terus ada juga misalnya gue invest ke beberapa hal yang memang karena gue ngerasa jiwa gue masih ada di sana, contohnya kayak di teknologi gitu. Contoh gak sih kayak yang lu yang bisnis yang lu masuk kayak apa aja, yang lu mulai, yang lu passion tuh apa gitu maksudnya? Yang masih sekarang tuh salah satunya software house. Jadi bikin building application, terutama di AI juga. Karena kan dulu gue basicnya dari programming AI kan. Jadi kalau orang sempat nanya kok lu nggak main game? Game gue tuh somehow di programming. Karena gue ngerasa ketika gue bisa solving something, creating something, itu gue ngerasa kayak itu games yang gue lakukan. Itu passion gue kebanyakan di teknologi sih. Bahkan gue invest ke teman-teman gue yang jago untuk kembangin beberapa sistem. Passion lu sejak lu kuliah ya. Kalau misalnya teman-teman yang gak kenal Kejo pertama kali ini, ya intinya dia dulu waktu kuliah pernah menang competition Microsoft. AI itu programming itu apa? AI itu di saat itu. Di tahun 2016. Tahun 2016 waktu masih kuliah, berapa ratus ribu dulu? $175,000 US. Gila, saat itu waktu masih kuliah semester udah 6 kayaknya. Gitu. Terus setelah ini ya, oke, gue pengen nanya mengenai software house ini. Software house, misalnya lu jual ke customer berapa? Let's say, gue nggak ngerti bisnis ini ya. Let's say assume dapat 100 juta gitu misalnya. Okay. Lu dapat 100 juta kan juga lu ngeliat lu punya trading, lu geli-geli gitu bro maksudnya. Nah, hal yang unik tuh sebenarnya kebanyakan bisnis yang gue bangun kalau yang sekarang itu bukan untuk gue pribadi kebanyakan. Yang gue pikirkan untuk mereka, teman-teman gue atau untuk yang ngejalanin itu. Karena gue tahu kadang tuh gue ngerasa gini loh. Salah satunya driver gue ya, dan bahkan driver lu bikin bisnis. Gue sempat ngomong ada nggak sih yang bisa kita bareng kerja? Karena gue pengen support. Bahkan sampai beberapa teman gue yang menurut gue gini, karena gue pernah ngalamin yang dimana istilahnya gini,
mereka tuh jago, mereka tuh pintar, tapi mereka nggak nemuin kesempatan. Mereka tidak diberikan kesempatan. Nah, ketika gue punya resource itu, gue memberikan mereka kesempatan untuk mereka berkembang dan mereka make it. Itu yang gue lakukan sekarang, kebanyakan. Terus apakah ada yang lu ngerasa ya, ada yang take things for granted gitu misalnya. Lu udah support, lu beli ini itu, dianya. Soalnya kadang-kadang kan, kayak gue lihat kalau misalnya orang yang perintis versus orang yang tiba-tiba diberikan gitu kan. Yang perintis kan masih misalnya nih, buat beli alat-alat, equipment misalnya ke 50 juta, buat dia mati-matian. Kalau misalnya dia udah beli 50 juta mati-matian, kerjanya pasti mati-matian. Gitu. Sedangkan kalau orang diberi 50 juta, bisa aja kayak ngerasa, ya nanti kalau misalnya gue shit happens gitu kan, kayak gak jalan, gue minta tolong Kejo lagi lah, sekali lagi gitu. Lu udah ngerasa kayak gitu gak sih? Ada, dan terjadi juga. Bahkan kayak contohnya, gue tuh kasih dia, ternyata uangnya terlalu disepelekan lah gitu. Atau dipakai untuk beli yang ngomongin. Maka ya salah satunya. Tadinya awalnya ngomong apa ya, jadi beli apa? Bayar utang dia. Atau waktu ngomongnya, waktu pitch-nya? Ya dia ngomongnya bisnis ini mobil ini bisa lu beli, harganya nanti bisa dapat sekian persen. Awalnya betul, tapi seiring waktu ternyata terus gitu lu kecewa gak kayak gitu? Itu gak cuma sekali kok. Itu kayaknya waktu itu sama dia 3-4 kali. Terus tapi gue percaya bahwa maksudnya ya, tapi terakhir kali sih gue anggap ya udah kita teman aja. Kayaknya kita gak bisa untuk bisnis bareng. Ada yang begitu, tapi ada beberapa gue coba. Ya mungkin lu akan selesai ketika, maksudnya lu bakal bisa lebih lega ketika lu kerja sambil masalah lu udah selesai gitu sih. Tapi poinnya ada yang memang gue cut off mau gak mau, kayak oh yaudah lu gak maksudnya lu udah kerja sampai sini, tapi ini ternyata lu malah melenceng gitu ya. Gue cut off beberapa, tapi gue anggap beberapa lu jadi teman aja lah. Iya. Tapi berarti lu tetap, tapi lu nggak ini ya, lu nggak trauma gitu. Maksudnya kalau misalnya orang yang bisa kasih kesempatan, lu masih kasih kesempatan. Gitu. Gue bisa kasih kesempatan 3-4-5 kali. Karena gue tahu, gue dulu juga seperti itu kok. Kayak maksudnya kadang menurut gue kayak dulu gue berjuang kan kayak nggak selalu semuanya itu make it lah. Gitu. Oke, lu kasih beberapa kesempatan. Tapi itu juga gak stop lu untuk memberikan kesempatan ke orang lain maksudnya. Kadang-kadang kan orang kayak udah kesempatan sekali, udah gak mau lagi gitu orang lain kan. Gue coba untuk ya mungkin kasih kesempatan dulu beberapa kali sih. Kalau enggak ya udah bantu yang lain aja lah. Iya. Nah terus kayak gitu ya, kayak ya pengen ngerti deh, kayak lu kalau misalnya gitu berarti lu invest kayak gitu. Lu dapat sekian saham, dia juga yang running. Kayak misalnya dari profitnya itu dapat berapa persen. Iya, dia jadi basically dia saham kosong lah. Dia gak keluar modal, dia keluar tenaga, lu yang modalin, kira-kira jalan gitu ya. Betul banget. Ada yang begitu, tapi ada beberapa yang lebih ke setengah-setengah. Tapi kebanyakan sih ya memang aku pure semua sih. Gitu. Kalau misalnya dia menarik bro, mari kita bicarakan. Kalau misalnya orangnya jago, kita terbangin bersama. Gitu. Soalnya gue ada beberapa orang yang gue gigitin juga, and it works gitu. Kalau misalnya orangnya cuman itu ya. Gak semuanya kok jelek kok, semuanya ada beberapa bagus. Bener. Dan kalau bagus tuh seneng gitu rasanya. Happy, gue seneng ketika gue bisa bareng-bareng sukses bareng atau bisa bikin mereka bahagia. Apalagi sampai mimpi mereka bisa tercapai sih. Iya. Yang paling jadi so far tuh kayak apa? Yang paling jadi beberapa ketika mereka bikin program ini, ya kebanyakan software house ini house. Itu beberapa yang bikin program, terus mereka itu make it di project mereka tuh kayak kan ada subscription gitu kan. Biasanya kan itu mereka bikin sendiri, terus mereka bisa dapat uang dan even beli rumah dan lain-lain sih. Dan bahkan kayak nama software house apa ya, kita promosin gratis. Kita happy to support ya. Ya, Kejo Nexa lah. Wih, keren namanya. Kejonexa.com. Ini artinya kalau misalnya orang pengen bikin website segala macam ke sini. Yes. Bukan website doang sih, any platform teknologi. Iya. Including kayak chatbot, bot untuk yang repetitif gitu sih. Ini Kejo apakah ada punya saham atau all in di kripto? Ini mungkin gara-gara ini kali. Mungkin gara-gara gue lagi berteman. Lu lagi berteman. Gue sering lihat sama Ade Hakim gitu kan. Yeah. Tiba-tiba cacing-cacing naga-naga. Terus sekarang Hengki juga ketemu di mana aja, ketemu Jepang kemarin tiba-tiba di Jepang, gue Jepang gitu kan. Terus kadang ya kebetulan dua-duanya lagi sering bareng lah gitu. Cuman
Nggak ada sayangnya sama Nggak ada sekali. saham. Aku bahkan nggak pernah pegang sama sekali. Nggak intent untuk masuk saham juga. Pertama tuh aku intentnya saham kok sebelum kripto. Nah belajar, tapi ternyata yang aku pahami bahwa setiap orang tuh punya profil yang berbeda. Waktu itu aku kerja dari jam 9 sampai jam 5. Itu karena aku sibuk kerjanya benar-benar fokus, hasil nggak bakal punya ketemu kok waktunya kok. Pas jam istirahat, marketnya istirahat. Terus Sabtu Minggu, gua kan waktu itu nggak paham tentang saham, apalagi waktu 2017 gitu kan. Gue mau masuk saham, oh Sabtu Minggu gue libur nih, gue bisa main saham nih. Libur juga, gue baru tahu. Terus, oh ternyata saham Senin sampai Jumat. Rabu libur nih, gue bisa saham nih, libur juga. Terus kapan gue harus kapan main sahamnya? Waktu itu gue kepikiran, gue kayak gitu. Satu lagi kerja. Nah jadi nggak pernah ketemu. Hasil waktu itu karena memang gue orangnya teknologi, gue di kripto. Karena waktu itu kan gue lagi bikin blockchain. Tapi bukan kriptonya, gue bikin blockchain, gue butuh sistem blockchainnya. Terus use case-nya adalah kripto. Oh gitu lagi rame juga 2017 kan Bitcoin kan. Nah hasil aku masuk ke Bitcoin karena marketnya 24 jam. Ternyata aku juga orangnya suka begadang. Jadi ternyata market volatile itu di malam. Terus Sabtu Minggu aku kosong banget. Jadi aku bisa ekspor di Sabtu Minggu, di libur. And menurut aku kayak aku juga mau bisa memahami fundamental kripto itu kan karena teknologi semua. Aku paham semua sistematis yang mereka lakukan gitu sih. Kayak NFT dan lain-lain. Iya. Gue sekarang pengen bahas mengenai Bitcoin. Ini banyak pertanyaan mengenai Bitcoin. Yang pertama itu mengenai 4-year cycle. Apakah menurut lu 4-year cycle masih berlaku? 4-year cycle tuh sebenarnya berlaku kalau istilahnya gini, kalau aku bilang ya, setiap udah kenaikan yang tinggi, all time high, pasti akan ada koleksi. Itu karena mungkin kita ngomongin setiap akan ada 4-year cycle yang momen memang dia terbang buran, dan memang akan ada market yang sangat-sangat turun, dan mungkin bisa sampai 4 tahun berikutnya baru naik. Cuman kalau kita ngomongin 4-year cycle, dan sorry kalau misalnya gue tambah ya, mungkin yang dimaksud 4-year cycle juga ininya kali, kayak peaknya itu berapa lama setelah halving, lalu di bottomnya itu berapa lama setelah halving. Orang sampai ngitungin harinya berapa gitu kan, dan berdasarkan siklus-siklus sebelumnya kan ada similarities gitu dengan sekarang gitu. Nah apakah itu menurut lu sesuatu yang make sense gitu, tren kayak gituan? menurut aku udah nggak. Kenapa? Karena halving terakhir kali itu unik. ATH terjadi sebelum halving. Yang dimana sebelumnya setiap 4 tahun sekali itu halving dulu baru ATH. Berarti itu udah break the rules. Kedua, entah kenapa aku ngerasa 4 tahun terakhir ini beda. Kalau dilihat 4 tahun terakhir ini dari 2023, every years market itu naik. BTC-nya kayak all time high, bukan all time high, create higher, tahun berikutnya higher dari tahun sebelumnya 2024, lebih tinggi dari 2023, 2025 lebih tinggi dari 2024 gitu kan. Bisa aja ternyata 2026 mungkin aja bisa lebih tinggi. Karena kita masih di support, creating di higher low, bisa aja dia bikin higher high lagi. Karena adopsinya udah banyak banget kok, beda banget. Udah ada dari negara, udah ada dari perusahaan. Even sampai Presiden Trump dulu kemarin bikin koin di kripto. Terus perang lagi banyak banget. Menurut aku tuh ya, kita lihat lah kayak kemarin transaksi dari minyak aja sekarang ada kripto. Artinya kan geopolitikal sekarang ini melihat bahwa kripto ini liquid lah kasarnya gitu kan. Jadi ada potensial bahkan 4-year cycle ini yang hitungan hari itu akan berbeda lagi. Kalau kita ngomongin 4-year cycle atau mungkin hitungan hari bulan. Dari Oktober kemarin tuh sebenarnya secara historical 4 tahun sekali kita tuh harusnya hijau. Kan itu yang diyakini makanya orang pada hold. Ternyata kita dari bulan dari Oktober bulan 10-11 sampai 2 bulan lalu itu full merah 5 bulan. Itu udah break the rules 4-year cycle. Jadi bisa aja ternyata berubah. Dan aku anggap ini udah cukup menarik juga untuk, karena kan tadi aku bilang secara teknikalnya udah menarik. Jadi aku sih baik lagi by technical lah. Kalau memang dia breakdown jebol, aku anggap bahwa ya udah cari lagi aja ntar gitu sih. Untuk nyicil pun menurut lu saat ini is a good opportunity gitu. Kalau lebih better cicil di 60-70 daripada di 110. Maksudnya kenapa sih nyicilnya di pucuk? Orang selalu ngomong gue nyangkut di pucuk. Lah lu cicil di pucuk, lu beli di pucuk. Maksudku akan lebih baik, bro ini turun kemarin udah hampir 50%. 60.000 kemarin 50%.
itu lebih better daripada pas lu nggak lihat atasnya lagi. Itu kan ya 50% balik ke 120 udah 100%. Bukan berarti turun 50% harus naik 50% untuk balik. Enggak. Banyak yang masih nggak tahu kok hitung-hitungannya kok. Itu. Ya, basic math padahal. Ya. Ya. Apa tanda-tanda reversal, range bottom price Bitcoin dan faktor penyebabnya, liquidity, mining, capitulation, DLL gitu. Ya, nah, apakah lu ngeliatin dari segi fundamental kayak gini atau lu cuma pure dari technical aja gitu? Kan ada orang yang ngomongin harga Bitcoin bottom itu berdasarkan dia punya harga mining average-nya berapa lah, kayak gitu. Kalau misalnya lu? Ada memang sebagian teman-temanku juga melakukan hal itu sih. Cuman kalau aku pribadi, fundamental tuh hanya untuk menjadikan kita masih percaya nggak sih sama Bitcoin bahwa di belakang sana orang-orang masih bekerja menggunakan Bitcoin itu sebagai sesuatu transaksi yang memang ya akhirnya bisa membuat BTC kriptonya naik kan. Jadi aku cuma anggap bahwa BTC itu makin banyak nih adopsi BTC. Nah sekarang marketnya turun. Yang memberikan keputusan tuh bukan fundamentalnya tapi teknikalnya. Fundamental hanya membuat bahwa oke, akan ada bla 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 bla. Tapi kalau teknikalnya nggak mendukung, kan aku pernah di momen 2022 itu kayak apa namanya banyak crash terjadi kan. Itu momen dimana kayak fundamental bagus banyak yang bilang. Tapi kalau price actionnya turun terus, kasarnya kan fundamental is shit gitu kan. Ternyata ada shit, yang shitnya malah shitcoinnya malah terbang. Berarti golden shitcoin kok jadinya kok. Kan balik lagi kita bakal carinya price action dong. Kan kita mau cuannya dari kalau nggak price action nggak bagus, gimana kita bisa cuan? Ini menarik nih. Jadi ada sebuah paralelism ya. Kalau misalnya kita ngomongin di dunia persahaman, ada dua kubu juga. Percis kayak gitu. Dua kubu itu adalah satu kubu, itu orang-orang yang fundamentalis lah. Yang percaya bahwa fundamental itu penting. Lalu kita harus mikirin dari dia punya bahkan valuasi harus murah segala macam gitu. Dari dia punya earnings per share atau kayak gimana growth rate-nya, trajectory dan lain-lain. Di kubu sebelah, ada orang-orang manusia kayak Hengki gitu. Kalau misalnya kadang-kadang gue nanya dia, lu tau gak sih ini sahamnya apa, dia beli gitu. Dia kalau beli kan bukan yang 500 juta gitu. Dia beli 10M, 20M, 30M, dia beli kayak gitu. Dia bisa gak tahu isi sahamnya itu kerjanya apa gitu. Jadi yang penting adalah ya kalau misalnya gue beli dan itu masih naik, why not gitu kan. Nah berarti lu ini bisa dibilang orang yang gak peduliin sama fundamental sebenarnya gitu ya. Jadi ini ada orang yang nanya Bitcoin as safe haven gitu. Lu mikirin gak sih kayak gitu-gituan gitu? Enggak. Betul. Kalau safe haven tuh nggak mungkin turun lebih dari 20-30%, betul. 20% lah. Itu turun 50% sampai 70%. Orang yang beli juga nangis gitu kan. Maksudnya nggak bisa jadi safe haven. Karena menurut aku juga pertama volatile dan ketika perang bro, itu market malah turun kan BTC-nya. Ketika naiknya ketika kapan? Ketika marketnya malah nggak jadi perang gitu kan, atau ketika kebijakan ekonomi bagus, akhirnya kriptonya risk assetnya jadi naik. Jadi nggak bisa dibilang saat ini bahwa itu safe haven sih, gitu. Apalagi ngomongnya e-gold, jauh lah gitu. Mungkin bahkan sekarang lebih ke arah BTC lebih kayak silver. Kan silver kan kemarin turun sampai 50% tuh habis naik. Iya menarik. Ya menarik juga sih, kayak bahkan kayak even gold pun juga kalau misalnya ya teori orang kalau misalnya perang itu sama dengan gold itu up only, ya belum tentu benar juga. Kemarin dari 5.000-an juga turun ke 4.200, 4.300 juga gitu kemarin, gara-gara ya salah satunya si Turkey misalnya jualan, tergantung dari siapa yang jualan gitu. Sama kalau ngomongin fundamental, aku start dari awal pasti fundamental. Aku waktu 2020 dari 2017 sampai 2022 itu aku fundamental doang. Lu transisinya gara-gara bear market. Bear market maksudnya fundamental tetap bagus tapi harganya turun. Terus aku sadar bahwa aku melihat teman-teman anjir ya, kok gua pegangin fundamental, mereka pegang shitcoin, kok mereka yang lebih cuan ya gitu kan. Terus mereka cuman all in mereka kayak misalnya FOMO dengan market yang naik, terus mereka kok lebih cuan ya gitu kan. Gua pegang udah bertahun-tahun gak naik-naik nih gitu kan. Itu kayak Cardano misalnya kan, banyak banget itu fundamentalis yang memang bagus gitu ya. Terus akhirnya gue paham bahwa terutama tiap tahun tuh ada namanya money flow. Money flow bakal berpindah ke tempat-tempat lain. Kedua, ada yang namanya trend. Trend kan berarti kalau trendnya sekarang apa, nextnya apa. Nah kalau dia dulu naik mungkin bukan karena fundamentalnya strong aja, tapi mantranya juga naik bagus gitu kan. Ya terutama tren global tuh lagi ke arahnya kemana, biasanya
dari emiten atau dari stok kriptonya juga pasti naik juga. Jadi aku percaya bahwa uang itu sebenarnya segitu-segitu aja, cuma pindah doang, pindah-pindah flow-nya gitu sih. Jadi makanya gue bilang, gue lihat price action kenapa? Karena gue mau lihat dulu yang lain lagi masuk kemana nih uangnya, metaverse kah? Atau mungkin DeFi kah? Dogecoin koin-koin yang binatang kah? Itu sih, itu yang gue perhatiin. Gue dari tadi lihat lucu aja gitu, soalnya paralelism dengan saham tuh mirip sekali gitu. Ada orang yang beli saham hold saham murah ya, kita lihat banking lah gitu. Hold ya, lu 5 tahun harganya balik lagi ke Bahkan gue tuh ada masuk BBRI lumayan tuh sampai ke 3 digit M gitu kan. Itu turun 10 M lebih itu. Turun 10% tuh udah pusing deh kok. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau aku bilang, tapi bisa aja, maksudnya nggak bilang bahwa fundamental itu jelek, tapi fundamental itu adalah kepercayaan kita. Kita percaya bahwa ini masih bagus, tapi ada yang lebih bagus saat ini yang bisa kita pindah. Cuman balik lagi dan juga bahwa fundamental itu mungkin juga beda lah. Mungkin di kripto itu kan terlalu makin lama makin banyak kripto. Kalau saham kan makin sulit tuh. Nah, orang masuk ke IPO. Ya paling itu aja kalian sering dimainin kan. Dan jadinya saham mungkin bakal lebih works di fundamentalnya lah daripada kripto. Cuman gue gak tau kalau misalnya aware atau enggak, tapi tahun 2025 kita tuh ada 2 kubu. Ada satu kubu yang kayak hold on to fundamental, ada satu kubu lagi tuh yang kayak ngikutin Samkung lo ya valuasinya. Jadi per 100 tuh ini bukan exactly, tapi cara bodoh itu adalah 100 tahun balik modal. Jadi dia punya harga misalnya 100T, dia setiap tahun profitnya itu 1T gitu. Kan 100 tahun balik modal gitu kan. Mereka beli yang per 100 ini yang anggapannya kan kemahalan, 100 tahun balik modal bro gitu. Tapi justru ini yang con gitu kan. Jadi akhirnya dia tadi kan kayak mau yang mana gitu. Ya tentu ini ya kungfu orang beda-beda masing-masing ya. Cuman kalau misalnya Bro Kejo gue liat menarik gitu. Ternyata di kita tuh ada paralelism yang perdebatan yang sekarang sebenarnya lagi hot gitu kalau misalnya kita di market. Makanya banyak yang bilang kan kenapa gue kok orang bearish gue bullish. Karena by again price action dan teknikalnya gue lihat oh ini masih oke kok. Nah, makanya mungkin 2025 pun juga kalau dibilang bro emang ada fundamental yang bagus di Bitcoin tahun lalu sampai BTC dari 70.000 ke 126. Gak ada, perang semua itu. Yang bikin naik tuh ketika kondisi perang ternyata ekonomi keputusan kebijakannya itu diubah atau ternyata yang ini menang terus itu terbang. Nggak ada karena fundamental BTC diadopsi di 100 negara baru itu kan naik itu. Maksudnya ketika diadopsi di negara, ketika adopsi di sebuah perusahaan itu kan dia nggak nendang terus ini ya terbangnya gitu sih. It's all about money flow. Betul, money flow. Sekarang gimana nih orang-orang keluar dari IDR, aduh foreign, jangan money outflow ya. Kalau Kejo sih nggak ngerasa dia nggak relate. Cicil kok. Dia nggak relate cicil apa ini maksudnya nih. Lu suruh cicil apa nih? Maksudnya kan banyak koreksi. Itu waktunya lu mungkin masuknya sekarang, jangan masuknya pas FOMO. Iya benar. Ya, cicil Bitcoin aja lah, ngibitin Kejo lah. Gue sebenarnya ngerasa tahun ini will be a great moment for crypto menurut gua. Ya. Menurut turunnya udah terlalu parah kok. Apa? Turunnya terlalu parah kemarin. Betul. Menurut gua ya is a good opportunity lah gitu. Cuman gua pengen bisikin makan kalau misalnya sekarang kan gua adalah satu-satunya orang yang menonton 100% Overpost punya podcast. Soalnya makanya sambil gue interview orang ya sambil gue belajar juga fisika itu kan, belajar dari Bro Kejo gitu. Nah ini ada orang yang nanya nih. Orang nanya berkali-kali ya, soalnya kan mungkin untuk memberikan conviction yang lebih baik gitu, range DCA yang oke untuk bottoming BTC gitu. Ya kalau aku bilang intinya nggak boleh jebol di 60.000, once jebol 60.000 itu jelek. Kalau misalnya nih jebol 58.000, 55.000, 55 lah, 55 jebol aku bakal out dari crypto dulu. Mungkin aku bakal semua, ya nggak semua sih, mungkin 70% aku bakal jadiin cash. Karena aku gak mau kalau ternyata keputusan gue salah kan at least 30% masih ada. Gitu. Nanti tinggal ya udah cicil lagi. Kalau kayak contohnya gini, justru kebanyakan sekarang aku average upcut dari yang bawah. Jadi ketika marketnya ternyata memberikan konfirmasi, oh ini makin bikin high, terus ini ada retracement, bisa aku masukin lagi, ya aku malah nambah-nambah. Dan so far sekarang kelihatan dari tadi yang lu share itu masih according to plan lah gitu. Masih ngikutin trendnya. Betul. Jadi kalau mau ambil ya mungkin di bawah 70.000, 60.000 lah. Itu nice banget.
Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kalau misalnya kadang-kadang orang Nggak dikasih itu juga orang semua langsung bilang, wah ini 50.000, 40.000 kok. Gak ada, selalu gitu. waktu ke 69 Iya. nanti bakal 50.000. Iya gitu, orang semua begitu. Nah makanya gue bilang, gak ada salahnya lu cicil 10% pun gak ada salahnya. Daripada lu sama sekali gak punya. Gitu. Kan maksudnya lu gak harus yang all in langsung. Lu cicil betapa, toh juga maksudnya misalnya nih dari 60 ke 50. Emang sejauh apa sih berubahnya gitu loh. Turunnya ya anggaplah 20%. Kan lu cicil 10% juga oke. Iya. Gitu. Kesalahan orang tuh kadang terlalu menunggu, gak mau ambil opportunity. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mikir ya kan kalau misalnya kan tadi kan lihat dari teknikalnya gimana yang supportnya segala macam kan, makanya lu membuat keputusan kalau misalnya di bawah 60 atau itu artinya apa gitu kan. Kadang-kadang tapi ada orang yang mikir kayak gini, lah lu dikasih 70 lu happy, dikasih 68 lu happy, dikasih 65 lu happy, tapi dikasih 55 kok malah cut gitu. Kan harusnya 55 lu beli, 30 malah tambah beli gitu. Ya betul. Karena nyangkutnya udah terlalu di atas kok. Dan kamu gak ada menjadi lagi, mereka udah all in kan. Iya. Makanya kan. Kalau aku pribadi sih, justru kan aku selalu bilang kan, market naik tuh adalah tempat area kita tuh distribusi sebenarnya, masih buang, mulai panen. Dan orang kaya baru tuh kan sebenarnya bukan dari pas di top, tapi pas dia di bawah beli, marketnya bikin high, bikin naik, makin naik, terus mereka take profit. Bener. Bukan ketinggalan. Nah makanya ya tadi gue tanya itu loh maksudnya. Tadi kan lo bilang kan kalau misalnya kayak 55, 53 itu lo bakal cut kan. Nah pertanyaan gue adalah, kalau misalnya tadi kan lu misalnya nyentuh 68 itu good price gitu kan, 65, 60 good price itu kan. Bahkan and then kalau misalnya lu kayak ke 55 it's time to cut gitu kan. Padahal kan kalau misalnya orang fundamentalis nih, biasanya kalau misalnya lihat saham gitu kan atau lihat Bitcoin gitu kan, lu dikasih 65 is a good time to buy, lu dikasih 68 is a good time to buy. Masa dikasih 55 itu not a good time to buy, kenapa lu cut gitu. Kalau gue karena trennya udah jebol. Karena kita ngomongin tren ini kan berarti orang masih optimis, masih arahnya maksudnya bukan arahnya tapi masih uptrend, belum jebol, belum istilahnya kalau aku bilang tuh istilah secara technical lu udah reversal. Nah jadi kalau menurut aku justru kalau sekarang itu karena kenapa di 60 ribuan, karena ini support, confluence of supportnya banyak banget. Terutama mungkin psikologis bahwa dulu di 60 ribu itu adalah area di saat di 2024 dia breakout resistance dari 2021 2022 ATH. Jadi orang-orang ngerasa, wah ini nih udah di area ATH nih gitu kan. Nah tapi kalau udah jebol di bawah ATH lagi, berarti kan dulu step ATH itu jebol ke bawah, berarti bablas ke bawah. Even bisa sampai 30 sampai 15 ribu kan. Ya berarti lu disiplin mengikuti, lu punya technical analysis technical, aja gitu. Betul. Lu berarti considernya itu technical analysis aja sekarang berarti ya? Sejak 2025 ya. Karena ya itu yang maketin gue kan sekarang gitu. Iya. Emang menarik ya, punya orang beda-beda kan. Ada orang yang kayak gue bakal beli hype no matter what, ada yang gue beli Bitcoin no matter what, ada beli Ethereum no matter what gitu. Kalau misalnya lu ya, lu trust, lu punya TA lah gitu. Kalau gue lebih ke cintai cuan daripada cintai koin sih. Iya. Gitu. Kalau misalnya menurut lu ya kan kemarin ada sebenarnya udah agak lama sih, kira-kira tahun lalu lah. Ada satu orang, gue lupa siapa itu namanya. Tapi dia ada orang yang bilang Bitcoin itu bisa ke nol gitu misalnya. Oh, ya. Nah, apakah menurut lu ada possibility ke situ? Kalau misalnya lu sebagai orang yang ngerti fundamental, dulu adalah orang fundamentalis, apakah ada chance ke zero? Kalau kita ngomongin secara realistis lah, itu akan sulit. Kenapa? Baik lagi, yang masuk ke sana tuh udah bukan retail aja, tapi udah termasuk negara, udah termasuk institusi, including di dalam barang itu dipakai transaksi. Terus juga kita ngomongin sekarang tuh ini menjadi aset yang menarik lah maksudku sekarang. Terus kalau ngomongin dia bakal jadi nol, kalaupun nol pun kayaknya nggak bakal nol sih, mungkin masih 1000 lah. Maksudnya balik lagi ke arah trustnya itu arahnya gimana? Kalau sampai kayak ternyata katanya bakal di-hack, bisa ke-hack, ya mungkin bisa aja. Kalau bisa di-hack. Computing lah apa gitu. Tapi kalaupun quantum computing, ya kalau dia benar-benar bisa nge-hack semua wallet yang ada, ya bisa mungkin gitu kan. Tapi menurut aku, kalaupun bisa sampai ada teknologi yang mencoba membuat itu diserang, berarti kan ada yang membuat pertahanan dong. Logikanya begitu dong. Kalau ada yang bisa untuk nyerang, ya nggak mungkin dong security-nya juga makin cupu gitu kan. Pasti juga ada yang membuat itu jadi makin strong keamanannya gitu sih. Jadi menurut aku akan sulit lah. Dan bahkan bisa dibilang itu kayak chance-nya di bawah 5% 3% malah.
Yang pertama kali mikirin Michael Saylor kali ini. Ya. Defender lu gimana caranya? Mereka Saylor kayaknya turun 50.000 aja udah mikir banget gitu. Bener buru-buru sampai 0. Bener sampai 0. Iya. Dia sekarang udah di bawah average jadi atau mendekati sekarang. Di area. Kurang lebih Itu average di area kan. yang sekarang average. Jadi kalau misalnya beli sekarang average-nya Michael Saylor loh. Betul. Wah. Masa kurang sih menarik. Udah jadi mini Saylor sekarang. Masa kemarin belinya di pucuk sih gitu kan. Sekarang lebih udah diskon gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin sebaliknya, ini ada beberapa orang ya yang nanya Bitcoin $1 juta realistis atau tidak logis. Narasi BTC $1 juta apakah masuk akal? Gimana pertanyaan lu untuk yang di spektrum ujungnya ini? Lu mikirin gak sih kayak gituan? Yang kayak long term prospeknya Gue gitu. sih kalau ngomongin 1 juta masih realistis karena secara market capital di dunia ini kan kayak kalau kalian lihat misalnya sekarang berapa sih market capitalnya si BTC, terus lu bandingin dengan market capitalnya Apple, itu aja bisa lu mencapai, kalau misalnya ini kalau nggak salah ya kemarin gue udah sebulanan lalu lagi, kalau lihat market capitalnya Apple sekarang berada ke Bitcoin tuh bisa di harga 200 sampai 300 juta dolar. 300 ribu 200 sampai 300 ribu dolar itu bisa sampai segitu. Berarti kan realistis dong kalau sampai 300 ribu. Nah tapi masalahnya kita masih mentok di 120 ribu. Kalau aku pribadi akan lebih prefer yang realistis dulu lah. Ini belum nyampe 150 ribu udah mikirin 1 juta gitu kan. Karena kan balik lagi yang kita lakukan sekarang, aku bilang kan bahwa kadang 3 tahun gitu kan. Ternyata pas tahun terakhirnya malah turun sampai 70% gitu kan. Jadi jangan lupa harus tahu kapan stopnya juga. Tapi kalau 1 juta, misalnya ada yang bilang 1 juta sampai 2033 atau 30 gitu kan. Ya makin jauh lah. Masih lumayan jauh. Belum kalau sekarang belum realistis kalau aku bilang sih. Tapi bisa nggak? Bisa, secara market capital bisa. Long term. Masih possible. Kecuali kalau kamu bilang Shiba bisa ke $1.000, nah itu aneh. Karena supply-nya. Kan kalau quadrillion supply nggak mungkin dong bro. Market cap-nya jadi berapa gitu kan. Dan itu udah melebihi emas. Gitu kan. Uang dari mana? Dari tiba-tiba turun. Uang itu kan di dunia, uang masuk kemana? Inflow. Bisa aja kripto larinya ke saham kan. Saham larinya ke kripto lagi. Gitu. Itu sih. Itu semua tentang masalah inflow lah. Iya. Kalau misalnya di kripto follow the whale, caranya kayak gimana? Ini mungkin gara-gara ini kalau misalnya sekali ini kungfunya si Hengki ya, kalau misalnya follow the whale dan kelihatannya kalau misalnya di kripto juga ada kayak gitu kan. Apakah lu mengikuti kayak gituan? Mungkin bedanya gini. Aku nggak ikutin. Karena apa? Karena menurut aku terlalu bias dan terlalu whale itu di kripto tuh kebanyakan tidak disengajakan, bukan karena skill. Tapi kalau menurut aku kalau di saham Indo itu memang karena skill. Mereka punya modal, mereka mainin gitu kan. Tapi kalau di kripto itu kebanyakan karena mereka terlalu cuan banyak, kebablas karena dulu udah masuk dari bawah, habis itu ngerasa ini murah atau ngerasa ini oke, mereka FOMO masuk lagi. Kan kayak James Wynn mungkin dia cuan dari sebelumnya dari ini, tapi pas dia trading malah habis. Terus katanya, oh wah ini si anaknya Trump gitu kan, walletnya ini setiap dia selalu masuk sebelum Trump bacot. Ikut juga. Jadi kalau ngomongin di kripto tuh hal yang aku lihat bahwa whale ini nggak semuanya bisa diikutin. Kecuali kamu tahu whale itu siapa. Sama dong kalau saham kan karena kita tahu itu siapa. Kalau ini kita nggak tahu ini siapa gitu kan. Dan biasanya ya even whale masuk pun bisa aja dikeluar langsung kapanpun. Contohnya banyak yang bilang wah ini whales yang megang uang segini masih hold. Lah kemarin dibuang-buang pas lagi di atas kan banyak yang belum sadar kan. Maksudnya banyak yang bodoh amat karena BTC masih naik. Nah di situ aku buang. Karena aneh kok. Kayak wallet yang udah 10 tahun tiba-tiba unlock bisa jual. Wah ini udah bahaya nih di 120. Itu salah satu kenapa alasan gue kecabut dari kripto. Ya kalau follow the whale-nya kayak gitu gue masih fine. Karena gue tahu bahwa ini akun 10. Gue tahu reason-reasonnya. Gue tahu bahwa gila bro, gue pikir ini akun yang lupa password gitu kan. Ternyata ini masih aktif nih. Nggak dorman ternyata. Betul, nggak dorman. Berarti kan ini bisa, yang lain bisa juga nih ikutin. Ya udah, gue akhirnya waktu itu whales-nya itu ya gue ikutin. Tapi kalau whales-nya kombinasi dong saat kombinasi. Antara TA sama ya kalau hal kayak gitu. Jadi gue harus tahu dulu reason-nya. Maksudnya ini siapa? Wah ini bahaya gitu loh. Tapi kalau ini gue lihat random atau yang ya random yang nggak terlalu jelas, gue harus cek lagi gitu lah. Cross check lagi lah. Iya menarik. Ada beberapa orang yang nanya tentang hype nih. DCA hype bagus nggak? Target Hyperliquid tahun ini apakah layak hold Hyperliquid? Banyak banget yang nanya hype. Secara hype sekarang waktu yang tepat nggak kok? Ini lu ngikutin secara fundamentalnya nggak sih? Fundamental gue ikutin. Gue tahu dia DeFi yang lagi strong banget sekarang. Cuman for me
kalau gue mau cari cuan pasti gue selalu cari yang upside-nya lebih bagus dan lebih lebar. Contohnya kemarin ketika dia turun 20, gue tahu bahwa kalau 20 ke 50 kan masih lumayan jauh tuh dan persennya lebih dari 100%. Nah cuman kalau sekarang kan kayak gue ngerasa kayak wah udah mendekati ATH-nya nih gitu kan. Terus dia lebih outperform daripada yang lain. Gue udah punya posisi yang kemarin, ngapain gue harus nambah lagi gitu loh. Dan gue mikir kayak yang lain banyak yang belum terbang. Kalau yang lain gue masuk cuan 100% kan lebih, maksudnya karena market capitalnya lebih kecil nih gitu kan. Market capital lebih kecil, profitnya bisa besar gitu loh. Jadi gue mikir yang penting gue cari yang lebih seksi untuk gue masukin. Yang lebih upside-nya lebih bagus, teknikalnya lebih bagus. Kayak misalnya Doge kemarin naik sampai 30% gitu kan. Jadi kayak gitu sih, mending gue kayak gitu. Lebih risikonya lebih baik daripada maksudnya risikonya lebih kecil daripada rewardnya. Yang 38 yang waktu tadi lu bilang hype itu lu udah close position tuh gara-gara kena SL Plus-nya ya? Iya kena SL Plus. SL Plus-nya, oke. Karena kebanyakan tuh dari 40. Iya. Gua ada berapa? Benar. Gitu apalagi ini kemarin balik lagi 38. Iya. Oh balik lagi ya? Ya kemarin sempat 38 lagi. Gue cuma ultra hold. Tapi kalau ngambil dari bawah gak apa-apa lah. Iya. Enggak, itu sebenarnya saat itu waktu berapa ya? Gue belinya. Oh waktu 29. Ya, kalau gue pribadi kalau lu udah jauh, udah ketinggalan, mending gak usah. Maksudnya ada tempat lain kok yang bagus kok juga. Iya. Mau sih nambah lagi saat itu dulu kan namanya Rakus kan. Waktu itu udah pasang lagi di 23, 29 pasti 23. Besok gak dikasih, ya udah mantul duluan gitu. Betul. Ya cuman sekarang berharapnya dikasih kesempatan masuk lagi. Nanti bahasa sana nggak berani ambil lagi kok. Iya. Itu orangnya bisa begitu kan. Iya. Enggak, iya betul. Gue maksudnya kejauhan dari 29 ke 23. Ya, bisa turun lagi nih gitu kan. Iya, benar. Ya harusnya ya begitulah. Kalau misalnya kapan-kapan gue nanya lu deh ya, kapan. Bro, hype entry-nya kapan deh gitu. Kenapa makin kesini kripto malah kayak dicap judi online 2.0 ya? Gimana pendapat kok Kevin? Mungkin balik lagi ya, kalau ngomongin judi nggak cuma kripto lah, maksudnya, dan bukan judi itu istilahnya mungkin kayak sesuatu yang lu decide tapi kayak nggak tanpa pikir panjang atau nggak mikir hal lain, cuman oh yaudah tebak-tebak aja. Ya hidup juga judi kok menurut aku gitu ya. Jadi kalau ngomongin kripto judi, mungkin memang lu masuknya di kripto yang scam salah satunya, atau mungkin lu masuk dengan event nggak ada ilmunya. Ya lu mau masuk saham juga bisa aja kalau lu nggak cerdas ilmu, cuma asal masuk gitu, ya itu judi. Judi kan kayak salah mau bilang cacing naga-naga lagi. Tapi maksudnya istilah lu nggak pikir apa, kalau kok AHA kan dia kan mikir dulu di fundamentalnya bagus bla bla bla, dia ada reasonnya. Cacing naga-naga. Nah, tapi orang nih mikirnya gini, cacing naga-naga tanpa mikir ini turun terus nih, atau ini udah naik nge-pump tinggi dia mau short. Kadang nggak mikir, oh belakangnya tuh ternyata dia lagi naiknya karena newsnya bagus, bla 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 gitu kan. Nah kalau ada reasonnya, bukan judi harusnya. Karena lu membuat keputusan seperti kayak bisnis. Oh kenapa pedal bagus nih sekarang? Karena misalnya kayak demandnya lebih dari supply gitu kan. Terus kenapa kayak contohnya kalau lu mau, ya salah satunya waktu dulu ya master gue judi tuh. Gue judi, wah ini covid nih gue beli nih, pas beli ternyata supply-nya over. Jadi intinya semuanya harus ada alasan sih. Jadi kalau bilang judi, semua keputusan kalau tidak dibuat dengan reason, dianalisa dan ada alasannya, itu judi sih. Ini ada yang nanya lagi nih bro, nih kapan nikah kok? Ini mau Andre Hakim, mau Hengki, mau Kejo, semuanya nanya tentang ini ya, kehidupan apa ya, romantisnya nih ya. Tapi itu yang nanya bukan cewek gue kan? Nah, oh dilihat namanya DEV. Oh, bukan. Devin. Kalau ngomongin nikah, hopefully paling cepat tahun depan. Tapi intinya aku pingin everything settle, punya ada tempat, rumah gitu kan, yang memang kita bakal ada tempat di situ, atau mungkin dari sisi kita masing-masing punya. Karena kita mau habisin waktu juga untuk liburan. Jadi aku sama pacarku sekarang suka libur di berbagai tempat. Karena kalau nikah punya anak kan sulit kan. Kayak lu kan. Liburan susah bro. Ya, contohnya kayak mungkin even mungkin sampai 3-5 tahun pun bakal sulit lah kalau udah punya anak gitu. Dan jadi aku mikir persiapannya dulu sih matengin. Dan gue mau settlein family gue juga. Tadi gue bilang kan family gue lagi supaya mereka tidak perlu kajol lagi yang selalu itulah. Dan gini, karena keluarga tuh ketika kita udah
kayak sedikit kayak kesannya melupakan mereka langsung kayak ngerasa gue nggak care gitu. Jadi ya gue mau message semuanya mereka settle, and then Gimana lu make sure mereka settle maksudnya? ya I mean ketika mereka mungkin udah dapat uang bisa sendiri gitu loh. Lu bikin yang tadi lu bikin bisnis. Ya bisnis gitu. Kayak contohnya yang ya ada gue gak tau lu boleh share atau enggak, tapi kayak contoh bisnisnya kayak apa sih? Kayak adik gua lah misalnya. Adik gua kan sekarang udah bisnis kayak di area Pokemon. Terus kebutuhan Pokemon. Dan kemarin gua happy lah ketika dia bilang, wah JMV udah masuk 2 digit. Margin kan lumayan ya gitu kan. Karena barang-barangnya ini kayak istilahnya mendadak profit tinggi lah gitu. Terus juga dari sisi misalnya nyokap gua bikin kue dan lain gitu sih. Jadi coba support dari berbagai hal sana sih. Dan misalnya kayak adik gue yang cewek kan masih kuliah gitu kan. Gue tuh tipenya gini, kalau ketika gue masih ada tanggung jawab di situ, gue harus beresin tanggung jawab itu sampai gue bisa menerima tanggung jawab baru. Jadi gue make sure adik gue kuliahnya selesai, karir dia juga bisa jalan, dan semuanya juga bisa happy. Maksudnya happy tanpa kaijonya. Karena dari dulu kan mereka semua attach ke gue kan. Karena dari dulu gue biayain semuanya gitu. Jadi ya, tapi sekarang ya gue juga sama cewek gue juga jalan-jalan, mencoba. Aku udah bilang ke family sih, kayak gue mencoba untuk, gue udah mau masuk ke, maksudnya kayak mungkin tahun depan mau nikah. Jadi ya mohon dipahami lah tentang kayak nggak banyak waktu lagi sama mereka. Iya. Kadang ketika aku nggak punya banyak waktu untuk jalan sama mereka bisa mempertanyakan. Ya face of life lah ya. Gitu. Karena memang dari dulu lah bareng terus kan. Iya. Anaknya sangat berbakti, luar biasa. Iya. Tapi ngeliat perjalanan lu emang one of a kind sih. Tapi kayaknya ada yang senyum-senyum di belakang tuh. Tahun depan. Iya. Oke, baik. Ini minta beberapa tips ya dari beberapa pertanyaan dari teman. Risk management, apakah boleh lebih dari 2% per trade short term trading? Boleh aja. I mean risk itu kan sebenarnya bebas sebenarnya ya. Cuman seberapa kamu aware juga tentang risk itu harus di-cut gitu sih sebenarnya. Kalau ngomongin risk berapa persen, pertama reward juga harus oke. Terus juga gini, semakin resiko semakin kamu berani gede, berarti aku anggap bahwa kamu orangnya jago. Ya kalau kamu udah nggak jago tapi kamu resikonya gede, namanya juga resiko gede, berarti kan peluang untuk habis makin gede. Kalau kamu masih nggak ngerasa kamu nggak jago, ya risknya harus makin kecil. Bukan risknya makin gede kalau ngerasa belum jago. Gitu sih. Tapi kadang-kadang orang ketika profit terus di bull market, mereka ngerasa jago kok. Jadi resikonya digedein. Nah itu yang bikin banyak habis. Harus tahu, dan jangan lupa bersyukur lah. Tapi intinya kamu harus tahu ketika kamu resikonya digedein, itu resikonya lebih gede. Udah itu aja sih sebenarnya. Iya. Dan mungkin coba harus sadar diri sih, kalau modalnya memang kecil ya harus sadar. Kan maksudnya kalau lu modal memang udah kecil, bukan berarti lu resikonya yang gedein. Kadang orang nggak sadar bahwa modal mereka tuh nggak sebanyak itu. Pengen lompatan yang cepat. Karena mereka ngerasa cuannya nggak cukup, jadi resikonya digedein. Baru mau mulai diversifikasi aset ke kripto, worth it kah kok? Dan apa yang step belajarnya? Kalau baru mau mulai sih ya kebetulan ini lagi momennya oke sih. Ya mungkin ya lu boleh share tuh kali ya, kan juga pengen tahu kan pasti di komunitas lu ada beberapa tipe orang gitu kan. Ada yang make it, ya ada yang gak make it. Pasti di mana-mana semua kayak gitu kan. Lu boleh share gak sih kayak kira-kira buat orang-orang yang baru masuk segala macam, orang-orang yang akhirnya berhasil jadi itu kayak gimana gitu? Kalau yang berhasil jadi misalnya karena gue punya rules gue tuh buat safety sebenarnya. Nah cuman nggak semua orang tuh bisa ngikutin rules gue karena ngerasa kayak kapan kayaknya misalnya, atau mungkin ketika mereka udah ikutin nakal, atau mungkin jadi kalau ngomongin yang sukses tuh kebanyakan mungkin karena kan portofolio gue kan misalnya berhasil nih, ya harusnya mereka juga ikutin kan, karena maksudnya berhasil juga kan, karena memang gue dikasih tahu kok kalau gue kapan masuk kapan gue keluar, atau $1,000 itu ya, dan rulesnya udah ada. Nah tapi ada yang gagal misalnya, ternyata karena mencampur adukan cara main dan callnya misalnya gitu. Atau mungkin ya kayak contohnya kemarin, gue kan bullish nih sekarang tapi masih banyak yang bearish, akhirnya mereka gak mau masuk, ya gak bisa make it dong, karena kemarin kita dari bawah, sekarang baru nanya bisa masuk lagi gak gitu kan. Tapi balik lagi, tetaplah harus paham kripto itu apa, terus juga harus paham sebenarnya kalau bisa teknikal
basic lah, support resistance di mana gitu kan. Ini trennya masih bagus atau enggak, ini downtrend gitu kan. Itu basic lah gitu sih. Jadi kalau ngomongin kamu harus ada sistem dalam invest atau sistem dalam tradingnya. Kalau nggak ada sistem cara mainnya tuh itu pasti bakal nggak konsisten. Ya. Meskipun udah jago trade, apakah masih belajar kungfu trade lain? Misal belajar dari Hengki Pagema dan lain-lain. Kalau, waduh. Tapi gini, gue belajar. Tapi maksudnya gini, ketika gue ngerasa cara gue udah bisa bikin konsisten, gue pakai itu dulu aja. Karena gue nggak mau jadinya noise terlalu banyak kungfu. Alhasil akan bikin berantakan dari cara main kita gitu sih. Jadi gue pertama mencoba cari berbagi kungfu tuh berguna untuk bikin kungfu sendiri sebenarnya, lebih tepatnya begitu mungkin ya. Jadi ketika gue ngerasa ini masih oke, terus backtestnya juga oke, ya jalanin aja dulu. Tapi kalau baru baru coba sebulan lu campur-campur, lu beda ubah-ubah, lu gak bakal konsisten jadinya. Karena lu gak punya sistem yang sesuai kan. Istilahnya kayak karena gue pernah kok kayak lu even support resistance gak ngerti, tapi lu udah belajari tentang Elliott Wave. Kan kayak itu udah terlalu advance itu loh. Coba dulu pahami bawahnya. Kalau udah pahami, ya lu mau coba yang lain boleh, tapi make sure yang lu udah dapat tuh bisa make it juga. Kalau nggak bisa make it ya baru lu improvein. Kalau udah bisa make it, fokusin itu dulu aja. Ya. Pernah coba trading meme Coindex nggak, dan gimana pandangannya? Dulu pernah, tapi capek. Kenapa? Capeknya tuh kayak PVP. Jadi orang-orang itu kayak kan karena liquidity kecil. Jadi kalau ada yang buang dikit aja itu udah turunnya lumayan. Jadi aku ngerasa kayak makanya kenapa main di futures, kenapa main di spot gede, liquidity-nya gede. Jadi nggak terlalu pusing dengan kayak wah ini aku nggak bisa ini kok kayak mantengin terus. Kalau yang teman-teman yang main meme tuh kebanyakan mereka kan riding the wave gitu-gitu kan. Itu mereka pantengin 24 jam. Aku nggak kuat. Makanya aku sekarang aja trading swing gitu kan. Aku mau sambil bisa menikmati hidup gitu lah. Iya. Gitu. Another supercar. Wah, apa nih? Maksudnya the next one. Hal yang menarik. Kayak terinspirasi gara-gara berteman sama Gepre nih. Iya. Mobilnya bertambah ini kayaknya. Sebenarnya gue pingin Lambo Aventador. Cuma seiring waktu gue mikir. Parkiran pusing. Terus gue sekarang mulai ngerasa ini kok. Gue harus pakai mobil yang mana ya. Terus mau pakai mobil ini tapi capek gitu loh. Terus kayak macet. Terus juga mikir kayak mobil ini jadi jarang kepakai gitu loh. Jadi kan gue ada beberapa mobil Porsche jadi jarang kepakai. Tapi sekarang lagi sering kepakai gara-gara bensin naik. Enggak. Gue gak peduli. Kasihnya so far masih bisa lah. Kan ada yang cost yang dibayarin untuk membawa mobil itu. Misalnya buat event gitu kan. Ya masih oke lah gitu. Terus intinya mulai sekarang malah gue bener kata temen gue dulu kan. Kalau mobil banyak tuh pusing nanti mau pakai yang mana. Ngurusnya juga. Kayak sekarang tuh kayak Porsche bawa Ferrari bawa, McLaren service. Tuh nanti McLaren service, McLaren dibawa, Ferrari di service. Jadi sekarang tuh yang di service jadi banyak. Kayak tiap habis bawa tuh yang lain di service gitu loh. Costnya jadi besar. Jadi gue sadar tuh kayak contohnya kemarin Ferrari, gue habis hampir 170 juta untuk service tahun ini, 3 bulan terakhir untuk service. McLaren gue sendiri kemarin ini ganti kaca nih 70 jutaan. Nah, terus costnya jadi double kan. Terus juga kayak ya gue pakai Lexus juga kemarin PPF 40 jutaan gitu. Terus motor nggak pernah gue pakai. Gue beli R1 kemarin. Gue saking kayak wah ngapain lagi ya gitu loh. Jadi gue beli motor aja R1 karena memang itu inner child gue dari kecil, dari pas gue kuliah. R1 tuh keren. Nah, jadi kayak sekarang gue PPF, gue Spotlight gitu. Padahal nggak pernah gue pakai. Gitu. Tapi intinya sekarang yang gue mikir kayak jarang kepakai, terus juga biaya yang gue keluar kan jadi double. Jadi sekarang kayak gue ngerasa kayak cukup lah dulu. Mungkin kalau salah satu udah gue tukar dengan Lambo, tapi kayaknya malah downgrade jadinya gitu sih. Kan Lambo Aventador kan yang paling 2013 aja udah 67 M gitu. Iya. Dan itu 2013 lagi. Mobil gue di atas 2020 lagi. Gitu semuanya. Iya.
Gimana cara gimana cara Kejo melihat diri Kejo ketika dulu diremehin dan ketika sekarang udah ada di titik ini? Mungkin kalau dulu diremehin Kapan sih dulu? dulu mungkin 2000, even dari 2023 24 pun masih ada yang remehin lah. Maksudnya remehin dalam arti lu nggak bakal bisa kayak Timothy, lu nggak bakal bisa misalnya kayak lu nggak bakal, ya yang paling gue inget tuh dulu terakhir kali adalah lu nggak bakal bisa ngalahin Aceh kayak gitu lah. Maksudnya lebih ke arah gue kan nothing dulu, gue kan masih kecil kok, gue trader kecil, tidak ada yang tahu gitu loh. Cuman ya gue nggak pernah bilang gue pingin bakal jadi mereka. Gue cuman maksudnya pingin keluar dari kemiskinan kasarnya gitu kan. Gue pingin juga bisa make it di kripto. Tapi orang-orang bakal ngomongnya, lu nggak bakal bisa ngalahin ini, lu nggak bakal bisa itu. Padahal gue nggak sampai mikir sampai sana kok gitu. Gue bersyukur ya bisa punya 3 mobil aja udah cukup lah ya sih. Ya maksudnya lebih ke ya in that time dulu gue sering di orang-orang tuh lebih suka nggak ngeliat prosesnya kok. Jadi ketika gua naik turun, ya intinya mereka bakal cuma bilang udahlah stop lah kayak gitu sih. Jadi orang sekitar kita bakal banyak yang mencoba untuk men-stop kita. Yang sebenarnya nggak salah sih. Yang paling ya gue gak tahu bercerita sih. Yang paling bikin lu down pernah terakhir tuh dulu tuh apa gitu yang bikin lu, ada gak sih yang sampai lu bikin patah semangat gitu dulu di awal? Yang bikin gue patah semangat tuh sebenarnya lebih ke arah ketika gue percaya sama orang-orang sekitar gue, ternyata mereka backstab. Mereka tuh mereka tuh ternyata di belakang tuh, oke, gue tuh tujuannya untuk angkat. Gue sama kayak sampai kayak gue sekarang ini, tujuan gue tuh kayak, wah gue support lu, kasih kesempatan, yuk kita grow bareng, kita kerja bareng, kita bikin intinya sukses bareng gitu kan. Tapi ternyata ditilep gitu kan, atau mungkin ternyata mereka di belakang tuh bermain di belakang gitu. Terus ada ya kayak gitu lah, itu yang membuat gue tuh kayak gue nggak trust dengan siapapun lagi. Makanya gue ketika gue ngerasa kayak ini orang sedikit udah mulai gimana gitu, gue bakal menjauh, gue nggak bakal terlalu ini. Makanya gue sekarang sejak yang 2024 akhir itu kan gue fokus ke diri sendiri ya jadinya kan. Gue nggak mau kolaborasi sama siapapun, gue nggak mau percaya siapapun dulu gitu sampai gue make it seperti sekarang. Makanya Kejo sekarang berjalan sendiri lah sejak 2025 itu. Iya. Makanya gue kayak tidak terlalu percaya banget sekarang sama orang-orang. Sering dikecewain sih lebih tepatnya. Iya. How to survive di financial market? Banyak yang bersyukur sih. Karena kebanyakan orang nggak bisa bersyukur atau makan udah profit nggak bersyukur sih. Cuman kalau mau how to survive harus ngikutin perkembangan money flow, ekonomi. Sekarang trennya lagi di mana gitu loh. Ini ada orang yang nanya, menurut gue it's a good question ya. Apa new insights dari bear market 6 bulan terakhir? Apakah ada strategi baru yang baru dipelajari / diketahui? Maksudnya kayak gini, kayak lu kan punya sebuah trading plan dan juga strategi yang lu terapkan kayak gitu kan. Apakah ini tuh ada perubahan dari cara main lu tahun lalu, 6 bulan lalu dan sekarang gitu? Dengan perkembangan yang ada gitu. Sebenarnya nggak ada yang signifikan berubah ya, karena gue anggap bahwa ini gini, mungkin perbedaannya adalah kita nggak bisa seagresif kemarin karena marketnya benar-benar bukan agresif itu kan ketika kalau gue kemarin tuh volatility tuh jadi temen gue gitu loh. Tapi sekarang gue mau main tiap hari bisa butuh waktu seminggu, sebulan, even 2 bulan baru floating gitu loh. Jadi bear market memang seserat itu gitu loh. Jadi yang gue pelajari sekarang itu kebanyakan kayaknya swing aja lah, lu trading tiap hari juga market gak naik-naik, kayak turun-turun gitu kan. Sekali turun, tapi kan kita gak bisa jaga, maksudnya itu tiba-tiba mendadak di momen yang kayak sepi gitu loh. Yang kayak gak ada traffic, tapi tiba-tiba turun, tapi tiba-tiba naik. Jadi ya udah main swing aja. Jadi sekarang cara gameplay gue adalah, kalau dulu mungkin gue bisa tradingnya, kan tadi kalau doge tuh, gue SL-nya mungkin 5-10%. Dulu sebelumnya gue bisa 2-3%, 1-2% tuh SL gue udah bisa hajar trading gitu. Terus market langsung gerak gitu loh. Karena market dulu tuh lihat perubahan struktur dikit aja tuh langsung di-react. Kalau sekarang ada perubahan struktur dibikin bosen. Gitu sih. Jadi perubahannya spot lah. Sebagai orang yang ini ya, maksudnya bukan yang main income atau yang aktifnya itu di trading futures ya. Gue curious to know deh.
kan sekarang kan marketnya tidak se-volatile kemarin. Betul. Apakah lu bisa meng-create Momen. volatility itu sendiri? Maksudnya cara itu adalah dengan ini maksudnya. Ya lu gedein aja marginnya gitu. Misalnya dulu kan lu butuh kayak gini baru lu kena SL atau lu punya ya TP range-nya. Ya lu sekarang kayak gini ya lu gedein aja marginnya. Apakah itu beda? Leverage sih kalau di features Iya, leverage ya. atau margin juga size-nya lah ya. Lu gedein size-nya. Ya. Mungkin gini, gua tuh lately justru nggak berani gedein margin dan nggak berani terlalu ya size-nya nggak berani gede lah. Kenapa? Karena sekali turunnya dalam, sekali naiknya lumayan kenceng gitu loh. Jadi kayak momen-momen itu tuh yang kita nggak bisa kita gini. Size digedein kan tujuannya karena di momen yang boring ini. Betul. Tapi masalahnya baru tiba-tiba 10% dar turun. Tiba-tiba naik tuh 10%. Jadi bukan cuma gini-gini tapi dia kayak gini dar kayak gini. Kayak Doge udah lama, Shiba udah lama tiba-tiba naik 20%. Jadi bro, tadi gue lihat hari ini aja naik 50%. Ternyata sebulan terakhir dia udah naik 500%. Dari yang ke bawah atau turun gitu kan. Jadi di momen sekarang justru kalau gue pribadi mending lu akumulasi terus lu kalau main spot ya atau mungkin kalau main features ya size tetap lu jaga. Jadi nggak bisa yang kayak tiap hari itu lu cuman fokus ke position size-nya gede. Ya intinya ngikutin market lah ini ya. Dan aku biasanya bagi-bagi account kok. Jadi ada account yang memang buat scalping, ada yang memang akun buat swing. Ya. Supaya nggak campur-campur. Ini pertanyaan orang terakhir nih. Tutorial fearless saat entry posisi biar perasaan gak ikutan, hanya jalanin sistem. Pertama kalau ngomongin soal emotion ya, itu pasti wajar kalau lu baru pertama kali. Karena orang gak ngerasa kayak duitnya tuh cepet banget berubah. Kedua, the volatility itu lu bisa kontrol dengan size. Jadi kalau lu ngerasa ini size-nya gede, kenceng, maksudnya ketika lu ngerasa volatility-nya kenceng, size-nya dikecilin. Atau leverage-nya yang dikecilin. Jadi yang gue percaya, contohnya gini, orang dulu saham nih, pindah ke kripto. Anggaplah, mereka biasanya bilang, wah kripto tuh 2 kali lipat lebih volatile. Ya udah kalau lu modal dulu di saham 1M, lu di kripto main 5M aja, 500 juta gitu loh. Malah double. Jadi jangan volatility itu semakin kenceng, semakin lu takut, lu harusnya size-nya makin kecil. Kalau lu ngerasa kayak gini, kalau lu sampai ngerasa kena psikologi, berarti size lu over. Gitu sih. Ya. Jadi jangan sampai over. Thank you so much Bro Kejo. Semoga ini balik lagi ke sini buat terus mengedukasi kita terutama di saat-saat Bitcoin lagi harga kayak gini gitu kan. Perlu minta convictionnya dia nih. Ya supaya lihat TA-nya kayak gimana. Kan gue lihat price action bukan lihat fundamental kok. Iya, kan kalau TA-nya ya, based on TA. Ya. Jadi supaya orang cocok logi kalau misalnya fundamentalnya menurut mereka menurut mereka for cycle oke, sekarang tiba-tiba ada Kejo TA-nya oke kan bisa jadi pertimbangan untuk your own research masing-masing gitu. Thank you so much guys. Yuk, bye.